Wibowo, CGP Angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik percakapan pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber saya, Bapak Supriyadi. Beliau adalah Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar dan juga sebagai pemimpin di organisasi cabang PGRI. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam Pak Gadi. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Gadi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Ya. sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Ya, Bapak sama-sama Pak Gadi. dalam kegiatan wawancara ini Pak ya. Saya juga ingin ucapkan terima kasih ini ke Pak Gandhi ya, yang telah menjadi mungkin hari ini baru satu-satunya calon guru penggerak di Agrabinta. Ini mudah-mudahan Pak Gandhi sesuai dengan prinsipnya menjadi guru yang tergerak dan bisa menggerakkan. Ya, dengan tergerak, Pak Gandhi sudah tergerak ya, ingin mengikuti program ini dan juga sudah melaksanakan segala tugas dan kegiatannya. Jadi ada keinginan yang kuat dari Pak Gandhi untuk bisa maju, tapi juga mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan komunitas belajar para praktisi pendidikan ini di Agrabinta gitu, sehingga Agrabinta ini ya kecamatan kita ini lebih maju lagi. Terima kasih Ya. Pak, mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi Ya, saya Pak Gandhi, dorongan terima kasih. untuk terus bergerak Pak ya. Ya, Mas. Nanti dalam topik wawancara kita kali ini Pak, ada beberapa pertanyaan Pak terkait dilema etika Pak. Ya. Jadi seperti topik awal yaitu bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan di tengah-tengah nilai-nilai kebajikan yang diusung di sekolah Pak ya. Bapak sebagai seorang pemimpin pembelajar. Ini ada 8 pertanyaan Pak terkait wawancara ini. Iya, Pak Gandhi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak membedakan antara kasus-kasus atau permasalahan yang termasuk dilema etika atau wujudan moral, Pak? Ya, makasih Pak Gandhi ya. Sudah sedalam itu Pak Gandhi mempelajari modul dan materi di CGP ini. Ya, terima kasih. Juga mungkin menjadi ilmu nih bagi saya. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan ke intinya, salah satu fungsi pimpinan itu nanti ya di sekolah, kalau misalkan Pak Gandhi menjadi kepala sekolah ataupun pengawas, adalah mengambil keputusan. Yang kadang-kadang keputusan itu ya berisiko bagi diri kita pribadi selaku pemimpin. Tapi bagaimanapun ya tentunya keputusan itu ya harus bisa diambil ya, yang kadang-kadang harus diambil dengan cepat dengan keputusan yang terbaik ya menurut persepsi kita dengan mempertimbangkan banyak hal. Nah, tadi ada 2 hal ya terkait dengan bujukan moral ya, dimana kalau bujukan moral yang saya ketahui itu adalah kita harus mampu membedakan antara mana yang baik ya dengan yang salah gitu kan ya, yang benar dengan yang salah. Kalau yang benar itu acuannya adalah aturan yang sudah itu dibuatkan dalam aturan mungkin yang tertulis ataupun aturan moral yang ada di masyarakat, yang tentunya itu harus kita patuhi ya, harus kita patuhi. Apalagi kalau di sekolah, kalau kepala sekolah dan guru sudah tidak mematuhi aturan yang ada, ya akan rusaklah sekolah itu. Tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah tersebut. Jadi kalau masalah bujukan moral, kita harus mengasah hati nurani kita agar selalu kita berpihak kepada kebenaran ya. Yang benar itu adalah yang sesuai dengan aturan yang sudah digariskan. Kemudian terkait dengan dilema etika ya, yang sudah saya pahami dan mungkin juga Pak Gandhi sebagai yang memasukkan materinya ya, saya juga mungkin sama-sama belajar, karena ya dalam posisi apapun ya Pak Gandhi, kita ini tetap belajar gitu. Jadi intinya sharing experience atau sharing idea atau sharing knowledge gitu ya. Jadi kita sama-sama. Yang saya pahami bahwa kadang-kadang kita dihadapkan kepada 2 hal yang itu sama-sama baik, tapi mungkin mengandung konsekuensi yang berbeda. Nah, di sana kita harus bisa memilih. Kalau kasus di sekolah, misalkan saya langsung saja ya ke dilema etika yang pernah saya alami. Mungkin ini salah satu kasus yang juga agak sedikit lucu sebetulnya ya, dan juga memerlukan keputusan yang tepat.
di mana dalam tata tertib sekolah itu dijelaskan atau disepakati ya oleh para stakeholder sekolah itu bahwa anak-anak itu di saat jam istirahat itu hanya boleh jajan di kantin sekolah gitu di sana. Begitu bunyi aturan yang kami sepakati ya tata tertib sekolahnya. Tapi pada suatu ketika itu ada penduduk di sana yang kebetulan kan SD Sukamulya Pak Gani juga tahu itu kan di daerah gitu ya. Itu di depan seberang kantor ya, kebetulan ada sekarang sudah di pagar, di sana ada gerbangnya. Yang pada aturan itu supaya anak itu jajan itu di dalam ya, di dalam kantin sekolah itu ditutup gitu gerbangnya supaya tidak keluar. Tapi yang pedagang itu kan mengeluh ya. Salah satu penghasilan yang mereka dapatkan itu dari anak-anak yang jajan di sekolah, yang mungkin waktu jajannya adalah waktu istirahat itu. Nah mereka yang ada dua itu warungnya itu di gang itu, yang menuju selatan itu, yang mengadu kepada saya sebagai kepala sekolah. Ya ini Pak, bagaimana ini aturan ini bisa gak ini diperbaharui supaya saya dapat juga rezeki begitu. Dan mereka itu berkomitmen begini karena memang kondisi saya sendiri sebagai kepala sekolah kan Pak Gadi juga tahu tinggal di Kecamatan Leles, perjalanan ke sekolah itu sampai 40 menit. Guru juga ada 2 orang, yang lainnya juga agak jauh lah ya dari sekolah tempat tinggalnya. Perumahannya juga sekarang kosong karena keputusannya ya kami berembuk ya dengan para stakeholder sekolah, ada pengawas, kemudian dengan rekan guru itu sudah pasti, kemudian juga ada ketua komite ya perwakilan masyarakat berembuk di sekolah bagaimana ini dalam suatu rapat peraturan yang poin ini ya bahwa anak-anak itu hanya bisa jajan waktu istirahat di kantin sekolah itu bisa diubah ya, diantaranya poinnya ditambahkan dengan pada waktu istirahat anak-anak jajan di kantin sekolah atau di warung lain atau di tempat lain yang sudah memiliki MOU dengan sekolah. Mengapa harus memiliki MOU? Karena jajanan untuk anak ini kan juga perlu mungkin ya terjaga ya, terjaga betul kesehatannya, kemudian jenis makanannya kita perlu berkomunikasi. Kalau ada MOU dengan pedagang itu kan kita bisa mengontrol lah, karena tidak akan ada perasaan misalkan oh ini sekolah karena sudah ada kesepahaman awal. Dan kami akhirnya bersepakat gitu ya, para stakeholder yang berkumpul musyawarah itu mengganti poin ini. Jadi menurut saya tetap saja aturan itu harus menjadi acuan. Aturan itu harus menjadi acuan. Dan jika peraturan itu bertentangan dengan hati nurani, rasa kasih sayang, ya, dan juga mungkin bertentangan dengan kemaslahatan, apa salahnya? Kalau itu di ranah kita mengubahnya, mengapa tidak kita ubah? Demi kebaikan. Kecuali aturan-aturan yang datang di atas, yang bukan kewenangan kita. Itu sudah bukan kewenangan kita lagi merubahnya. Tetap saja aturan itu menjadi acuan nomor 1 bagi kita. Begitu Pak Gadi. Jadi tetap hati nurani Pak ya, dan juga ya jaga aturan ya, juga hati nurani dan aturan tetap dipertimbangkan. Konsekuensi kedepannya seperti apa, kemaslahatannya bagi sekolah, bagi warga sekolah bagaimana. Nah itu seperti itu. Ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Ya. Di satu sisi juga keamanan sekolah. Betul. Juga, ya. Jadi dengan merasa mereka terbantu dengan kita membolehkan anak-anak jajan diantaranya ke warungnya, mereka pun akan membantu sekolah dalam menjaga keamanan. Jadi itu yang win-win solution gitu. Membutuhkan. Ya. Baik Pak, tadi sudah saya tangkap bagaimana Bapak membedakan gitu ya dilema etika, dan bahkan ini ada beberapa poin juga yang sudah terjawab sebenarnya Pak. Iya. Sebenarnya poin 2 nih, mengambil keputusan dari 2 kepentingan yang saling berbenturan, Iya. misalkan mana yang harus dipilih. Iya. Seperti itu Pak ya. Kemudian kalau boleh dijelaskan Pak, dijelaskan lagi mengenai bagaimana Bapak membuat langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan di sekolah dari Pak Etika. Ya, jadi mungkin ya kalau secara akademis itu di langkah-langkah itu mungkin ada 9 ya, tapi ini secara praktis saja yang pernah saya lakukan. Jadi setiap pengambilan keputusan ini, apalagi melibatkan lembaga, ya, institusi yang kita pimpin, tentunya tidak bisa keputusan ini merupakan keputusan pribadi seorang kepala sekolah, tapi juga harus
merupakan keputusan bersama, karena konsekuensi yang akan kita tanggung itu juga merupakan konsekuensi yang akan dirasakan bersama. Jadi untuk mengambil satu keputusan semacam tadi yang sudah dicontohkan ya dalam kasus antara anak belajar jajan di kantin dengan di luar kantin itu, ya yang sudah atau biasa saya lakukan di sekolah saya, ya kami mengumpulkan semua stakeholder sekolah, ya di mana di sana ada perwakilan masyarakat, ya para tokoh masyarakat, kemudian ada komite sekolah, ada perwakilan orang tua, kemudian guru tentu saja, ya penjaga pun dilibatkan, ya jangan dianggap ini penjaga lah, enggak, semuanya dilibatkan karena dalam poin-poin tertentu dia pun punya kepentingan, ya punya tanggung jawab, ya dan yang mengambil keputusan adalah kita kepala sekolah. Jadi kalau ada apa-apa ya kita yang bertanggung jawab, gitu. Jadi keputusan itu harus benar-benar dipertimbangkan, ya mengacu kepada aturan yang ada, kemudian tadi ya rasa kasih sayang, dan juga implikasi atau ending atau akibat dari keputusan ini akan apa, itu harus betul-betul dipertimbangkan. Makanya kalau ada ya, dan di sekolah saya sudah dilaksanakan, diantaranya kita memanggil ahli. Dalam hal ini ahlinya ya yang dianggap berkompeten adalah Pak Pengawas. Jadi dalam mengambil satu keputusan kami selalu melibatkan Pak Pengawas. Jadi kita undang ke sekolah kalau ada hal yang signifikan untuk diputuskan, ya ikut menjadi narasumber dalam rapat tersebut. Nah, seperti itu Pak Gandhi diantaranya. Tetap bersama Pak ya. Iya, kita harus sama-sama karena ini pendidikan ini tidak merupakan tanggung jawab pribadi kepala sekolah atau guru, tapi merupakan tanggung kita secara bersama-sama. Stakeholder Pak ya. Iya, betul. Bagus sekali Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak terlepas dari komunikasi semua stakeholder, komite, guru, penjaga, bahkan pengawas juga. Pengawas itu sebagai narasumber kadang-kadang selalu dilibatkan, bukan harus dilibatkan, tetapi selalu dilibatkan sebagai orang yang memberikan masukan-masukan dan pembinaan ya untuk pengembangan sekolah. Itu merupakan tugas beliau juga. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah poin gitu ya, cara yang efektif menurut Bapak, cara yang efektif dalam mengambil keputusan terkait dilema etika Pak? Ya kadang-kadang ya suatu keputusan itu harus diambil secara cepat ya, secara praktis kadang-kadang yang seperti itu. Dan tentunya tadi sudah dikatakan bahwa pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara cepat itu mungkin harus didasarkan kepada hal yang tadi, yang 3 poin itu. Ya. Jadi hati nurani kita sebagai pendidik, apalagi ya sebagai pemimpin, tidak bisa dilepaskan sebagai manusia bisa merasakan, berempati kepada lingkungan sekolah, kepada murid, kepada guru apalagi ya yang intern tiap hari bekerja dengan kita, kepada warga sekolah, kepada orang tuanya juga. Kita harus tetap berempati begitu ya. Nah ini kemudian yang keduanya tadi berdasarkan aturan. Aturan ini dibuat untuk kita laksanakan supaya segalanya berjalan tertib, supaya tujuan-tujuan itu bisa tercapai dengan efektif, cepat, efisien kalau dalam pendanaannya. Ya. Kemudian juga perhitungan risiko. Nah risikonya apa kalau saya ambil keputusan ini? Risikonya apa? Nanti apakah dampaknya ini bagi pribadi, bagi sekolah, apalagi menyangkut lingkungan? Apakah ini berdampak hukum? Ya, kan itu harus diperhitungkan juga. Jadi keputusan-keputusan yang cepat itu tetap juga harus mempertimbangkan 3 hal tadi begitu. Masukan bagi saya pribadi sebenarnya. Ya, sama-sama. Bapak sebagai pemimpin langsung melakukan praktik-praktik pengambilan keputusan Pak ya. Yang insya Allah nanti pasti mendapatkan ilmu, pengalaman juga dari Bapak ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Gandhi. Untuk selanjutnya Pak, terkait pengambilan keputusan pastilah ada yang namanya tantangan ya Pak ya, dalam sebagai kepala sekolah mengambil keputusan terkait dilema etika. Kira-kira tantangan apa saja yang bisa saja muncul? Jadi memang dalam setiap pengambilan keputusan itu selalu ada resiko ya. Jadi setiap keputusan yang kita pilih dari berbagai alternatif yang ada itu pasti selalu ada resiko. Tapi walaupun demikian ya, kita berprinsip bahwa pengambilan keputusan atau keputusan yang kita ambil itu adalah hal yang terbaik idealnya bagi semuanya. Tapi hal itu kadang-kadang tidak mungkin kalau menyenangkan semua pihak. Tapi paling tidak mayoritas itu mengakomodir kebutuhan, kebahagiaan, kepuasan pihak. Mungkin ada sebagian kecil yang juga kurang pas, tapi di sanalah mungkin keputusan itu harus bisa diambil. Jadi
yang ideal itu yang bisa menyenangkan semua pihak, paling tidak memuaskan mayoritas ya, stakeholder atau yang berkepentingan dengan keputusan itu. Jadi mempertimbangkan masyarakat Ya, kelompok iya, yang untuk lebih besar kelompok ya, yang Pak. lebih besar tentunya, Pak. Kemaslahatan yang lebih besar lagi. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait waktu Pak, adakah waktu khusus yang Bapak sediakan atau prosedur yang harus dilakukan khusus untuk pengambilan keputusan terkait dilema etika? Atau mungkin bahkan Bapak pada waktu itu juga dengan cepat bisa melakukan pengambilan keputusan? Iya. Jadi untuk pengambilan keputusan ini memang ada yang harus segera diputuskan gitu Pak ya, tidak selalu harus kita bermusyawarah mengambil karena itu juga menyita waktu kan ya. Ada hal yang perlu kita putuskan ya, itu skopnya mungkin itu melibatkan seluruh elemen, ada yang mungkin intern di sekolah begitu ya, atau hanya dengan komite. Itu tentunya tergantung situasinya, tergantung masalahnya ya. Di antaranya ya kalau di sekolah saya itu di antaranya kasus yang lain ya di luar yang tadi, itu di antaranya adalah bahwa ada seorang guru yang memang berkeinginan untuk mengabdikan diri di tempat yang lain, sementara ya dia sudah MOU ya, sudah bersepakat dengan saya pribadi sebagai kepala sekolah dan guru yang lain dengan komite, dengan pengawas untuk mengabdikan diri di Sukamulya. Kemudian ya secara hati nurani kan saya tidak bisa melarang dia untuk bekerja di tempat lain karena secara ekonomi ya gajinya itu kan juga belum mencukupi, tapi kita harus pertimbangkan ini sekolah ini bukan tempat main-main ya untuk mendidik anak. Bagaimana ini bisa diselesaikan solusinya? Karena ada 2 orang tenaga honorer, yang satu itu ingin di luar, yang lainnya ya tetap di sekolah full 6 hari, yang satu ingin 5 hari. Nah ini keputusan ini ya diambil ingin selalu cepat gitu ya, karena informasinya datang pada waktu itu, pada waktu jam pertama kali masuk ya di bulan Juli, awal bulan Juli. Nah, kami musyawarahkan dengan para guru dengan komite kebetulan dekat. Ya akhirnya diberi kesempatan 1 hari untuk ikut mengajar di tempat yang lain ya, di sekolah lain, dengan konsekuensinya pertama honornya yang dikurangi, tidak sebesar yang full kan begitu. Itu salah satunya. Kemudian juga solusinya ya kelasnya diisi oleh mata pelajaran yang lain yang pada hari itu bisa pembelajaran yang harus diajarkan oleh dia sebagai guru kelasnya itu diajarkan oleh mata pelajaran. Kebetulan ada guru agama, kemudian ada lengkap ya gurunya, ada guru seni, ada guru olahraga. Nah, jadi pada hari itu dia meninggalkan itu ya, itu diisi oleh pelajaran olahraga, agama dan seni yang diajarkan oleh guru bina. Nah, itu salah satu keputusan yang win-win sebetulnya dan mempertimbangkan apa nilai-nilai kemanusiaan kasih sayang tadi. Kalau istilahnya sakut, ya kamu tidak boleh sudah di sini. Pada istilah lain kebutuhan itu kan sesuatu yang sebetulnya juga dicari ya oleh anak buah kita ya di sekolah, yang khususnya yang tenaga supan itu. Nah seperti itu ada juga kasus dilema etika yang seperti itu Pak Gani yang sudah coba. Tapi alhamdulillah sampai hari ini berjalan ya, kondusif pembelajarannya bisa tersampaikan. Ya. Ya. Jadi, Pak, dari kasus barusan yang Bapak ceritakan terkait tenaga PTK ya Pak ya, di situ saya bisa menarik keputusan yang Bapak ambil yaitu dari nilai kebajikan, kasihan Pak ya. Iya, Kasihan yang keadilan lawan kasihan, keadilan bagi PTK. Ya keadilannya mungkin sudah dicoba untuk diselesaikan, diantaranya tadi mengurangi honornya dibedakan dengan yang full begitu ya, itu mungkin untuk supaya rasa keadilannya juga ada ya muncul. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, faktor-faktor yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah Pak, kira-kira apa saja Pak? Ya, jadi faktor-faktornya itu ya, keputusan itu tidak terlepas dari hal yang 3 itu tadi ya. Pertama adalah konsekuensi dan kemanfaatan dari keputusan itu, sejauh mana itu akan mendatangkan manfaat. Lebih besar manfaatnya, lebih besar positifnya ya, tentunya itu yang akan kita ambil. Kemudian keputusan itu juga harus mengacu kepada aturan yang ada ya. Kalau dalam ranah
negara mungkin dari mulai undang-undang dasar ke undang-undang begitu ya, ke PRP dan selanjutnya ke Perda, dan mungkin di bawah itu ada aturan tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas mungkin kalau guru di kelas. Tetap aturan itu harus sebagai acuan kita mengambil keputusan. Kemudian yang ketiganya tadi, kita sebagai manusia itu tidak bisa terlepas dari perasaan, emosi kita sebagai manusia. Kita bisa merasa iba, merasa empati, dan itu rasa empati itu justru harus ditanamkan kan ya, sekolah sebagai institusi moral itu ya, yang mengajarkan moral-moral kepada anak untuk diterapkan, dan guru sebagai figur yang digugu dan ditirunya sebagai contohnya gitu kan, termasuk kepala sekolah di dalam. Tetap saja itu juga harus diperhatikan ya, hati nurani itu ya. Jadi 3 hal itu saja ya, Pak Ganjar, tidak jauh dari apa yang sedang Pak Ganjar pelajari. Itu betul sekali, nah, itu dipraktekkan. Yang terakhir ya, terkait apa yang sudah Bapak praktikkan di lingkungan sekolah Bapak maupun di lingkungan organisasi yang Bapak bimbing ya, mengenai pembelajaran yang dapat diambil dari praktik pengambilan keputusan dilema etika ya Pak ya. Apa saja kira-kira yang menjadi pembelajaran bagi diri Bapak ataupun bagi saya atau rekan-rekan yang lain ya? Ya, jadi keputusan yang diambil itu harus tepat, ya, mendatangkan maslahat yang paling baik dengan risiko yang paling minim, gitu Pak Gani ya. Jadi tadi kembali lagi bahwa tidak setiap keputusan yang kita ambil itu selalu memuaskan 100% seluruh orang-orang yang berkepentingan dengan keputusan itu. Tapi paling tidak ya kita bisa memuaskan mayoritas dari hal-hal yang orang-orang atau masyarakat yang terkait dengan keputusan tadi. Tentu saja, jadi resikonya harus yang seminimal mungkin, ya, hasilnya harus sebaik mungkin, ya, dan yang merasakan manfaatnya itu adalah mayoritas begitu, ya. bukan hanya itu tujuannya untuk pribadi saya, itu pribadi guru bisa, ya, bisa kelompok kecil orang di lingkungan sekolah, tidak, tapi ini harus memuaskan. Kalau di sekolah, ya, utamanya memuaskan peserta didik, ya, para orang tua murid, lingkungan, ya, dinas pendidikan dalam hal ini. Yang terakhir mungkin memuaskan guru, dan juga yang paling akhir mungkin kepala sekolahnya gitu. Harus puas dengan kebijakan yang diambil. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Banyak sekali kiranya tadi yang bisa saya ambil secara pribadi menjadi pembelajaran bagi saya Pak ya, terkait praktik-praktik pengambilan keputusan yang Bapak terapkan, mindset yang Bapak gunakan juga itu sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi ke depannya, dan juga mungkin nanti bagi rekan-rekan yang lain Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak ya. Maaf telah mengganggu kesibukan. Oh tidak Pak Gani ya, sama-sama ya Pak Gani. Saya doakan mudah-mudahan Pak Gani segera lulus ya di program CGP ini, bisa secara resmi mendapatkan sertifikat menjadi guru penggerak dan bisa menggerakkan komunitas belajar ya, para guru yang ada di daerah kita ini, Agra Bintang. Kita ini, daerah ini bisa dikatakan terpencil ya, karena jauh dari kota, dengan fasilitas yang seperti ini, tapi dengan semangat yang dimiliki oleh Pak Gani dan kemampuan tentunya ini bisa juga meningkat maju lah setara dengan yang ada di kota. Nah, ini mudah-mudahan nanti Pak Gani adalah calon pemimpin ke depan ya, mudah-mudahan ini akan betul-betul bisa terlaksana cita-cita Pak Gani. Terima kasih Pak. Semoga jadi pengalaman dan motivasi juga bagi saya. Amin, amin Pak Gani. Terima kasih ya Pak ya. Demikian percakapan saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada modul 3.1. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.